Baik, kita mulai ya untuk pertemuan yang ke-13 atau materi yang ke-12. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi dulu saya sampaikan, setelah itu ada tugas nanti untuk perbaikan UTS ya, berkaitan dengan ini nanti. Tugas perbaikan untuk UTS ya. Yang kita bahas hari ini adalah tentang sheet modal dan membuat grafik menggunakan grafiknya pie ya. Jadi grafik yang bentuknya lingkaran itu, yang dibagi-bagi seperti pizza itu gambarnya. Nah, itu yang kita gunakan. Ya, silakan dibuka file dashboard. Ya, file dashboard. Kemudian ditambahkan link ya pada judul transaksi untuk membuka sheet modal. Jadi ini untuk link pembukanya dulu. Posisinya di mana? Posisinya yang pertama kita buat di teks yang selama ini. Ya, kalau dijalankan aplikasinya itu kan ada di dashboard itu ada 3 ya. Ada selama ini, bulan ini, sama hari ini. Nah, kita taruhnya di yang selama ini. Oke, ini halaman indeks kemarin ya. Jadi ketika mengakses folder, dia langsung membuka halaman indeks. Nah, ini ada 3 teks ya untuk judul transaksi, ada selama ini, ada bulan ini, ada hari ini. Nah, kita meletakkan link itu berada di sebelahnya. Jadi di selama ini, di sini ada sebuah icon. Kita kasih icon yang kalau diklik nanti membuka yang namanya sheet modal. Sheet modal itu nanti akan muncul dia dari bawah ke atas gitu. Nah, gambarnya, grafiknya itu berada di dalam sheet modalnya nanti. Silahkan ke judul yang pertama ya, yaitu selama ini. Nah, di sini. Yang selama ini dirubah, ditambahkan icon, kodenya seperti ini. Dicari aja tulisan selama ini, lalu ditambahkan seperti itu, disesuaikan. Ya, kalau di coding kita itu hanya H2 seperti ini ya, ditambahkan dulu kelas. Text align center ya. Kemudian ada link di situ, href. Nah, ini ya. Href itu isinya pagar. Kemudian class link sheet open. Lalu datasheet
Nah, ini ada tanda seperti ini, ada tanda titik ini ya, ada tanda titik chart SI. SI itu maksudnya selama ini, jadi nampilkan grafik selama ini, itu kata kuncinya. Chart SI maksudnya chart untuk selama ini. Lalu ditutup dulu dengan slash A, tengah-tengahnya baru kasih icon di kelas F7 icons. Chart, nama ikonnya chart file. Ya. Oke ya, jadi ini membentuk tulisannya tetap
ada, kita hanya menambahkan icon saja. Kalau kita lihat tampilannya di refresh ya. Nah, di sebelah kanan dari teksnya selama ini tuh muncul icon gambarnya, gambar file gitu ya. Nah, kita nggak perlu membuat tulisan misalnya grafik dan seterusnya, nggak usah. Orang ketika ngelihat ikonnya sudah paham bahwa ini akan menunjukkan sebuah grafik gitu ya. Nah, pada saat diklik nanti akan memunculkan yang namanya sheet modal ya, tapi sheet modalnya belum dibuat. Oke, jadi itu hanya untuk perubahan yang ada di sini. Jadi menampilkan sheet modal saja. Oke, sudah ya. Selanjutnya, oh ya, dia posisinya berada di dalam H2. Jadi seperti ini. Tulisan selama ini dan ikonnya itu berada di dalam H2. Selanjutnya desain sheet modalnya. Nah, ini diketik ya. Ditambahkan desain ini di dalam file dashboard yang sedang kita buka. Nah, yang jadi masalah posisi meletakkannya di mana? Posisinya sebetulnya bisa di mana saja, tapi supaya lebih teratur ya, bisa kita tambahkan di sini. Misal di sini ya, di atas script. Di atas script seperti ini ditambahkan div dulu ya, div class, isinya kosong dulu. Jadi meletakkannya di atas script seperti ini. Nah, baru dimasukkan nama-nama kelasnya. Pertama, kelasnya sheet modal, spasi ya. Lalu ada chart SI. Nah, chart SI ini berhubungan dengan yang di sini tadi, maka harus benar tulisannya. Ini ada tanda titiknya. Hurufnya harus sama. Ada titik tambahan di sini, chart SI. Di sini chart SI. Saya tandain tanpa titik. Karena titik itu menunjukkan kelas dan dia sudah dipanggil di dalam kelas. Ya, jadi di sini harus sama tulisannya dengan yang tadi. Jadi di kelas sheet modal chart SI, kemudian style height-nya auto ya. Kelasnya di sini sheet modal, kemudian chart SI, lalu ada style di sini. Height-nya auto. Oke, yang berikutnya adalah bagian isi dari modalnya ya, sheet modal inner.
Nah, sekalian sama dalamnya. Oke, seperti itu. Sudah ya, silakan disimpan. Nah, kalau diklik dia akan memunculkan seperti ini di bawah. Tapi ini belum selesai ya, dia baru menampilkan saja, belum bisa dia menutup. Kalau diklik gambar catnya muncul seperti itu. Saya lanjutkan. Ditambahkan script untuk membuka sheet modalnya, untuk create-nya, dan juga untuk nanti backdrop-nya dibikin warnanya agak abu-abu ya. Kalau seperti ini masih terang seperti awal. Jadi ketika modal keluar harusnya dia berada di depan posisinya, dan yang ini agak gelap sedikit. Nah, itu menggunakan yang namanya drop tadi. Silakan ditambahkan di bagian script ya, seperti ini isinya. Masuk ke bagian script. Nih ya, di bawah dari power mining. Sini ya, perintahnya adalah app kemudian sheet create.
Oke, ada 3 pengaturan. Kemudian di sini ada elemen. Elemen itu ada titik, chart SI, tulisannya harus sama dengan yang tadi ya. Harus sama dengan yang tadi. Kemudian swipe to close, ini kalau dia diklik di bagian luar, dia akan menutup. Lalu ada backdrop yang tadi saya bilang untuk membuat belakangnya, backgroundnya itu agak berwarna abu-abu, agak gelap ya. Nah, di refresh halamannya, kemudian diklik ya. Nah, seperti ini. Jadi belakang ini gelap karena tadi backdropnya adalah true. Nah, kemudian kalau diklik di dalam, sheet modalnya nutup ya. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu. Sheetnya nggak bisa tampil, typo masalahnya. Silahkan dicek lagi. Apa? Kenapa? Agak keras suaranya. Ditambah yang mana? Yang ini? Nah, semua itu maksudnya yang mana? Yang baru ini tadi? Yang di script ini? Dilihat naruhnya di mana? Pas nggak? Posisi naruhnya tuh sudah pas atau belum? Di bawah Parmain View ya, di situ letakannya. Sudah sama, yakin sudah sama. Kalau yakin sudah sama, ke atas ini dulu, yang ini dihapus, yang roads ini ya, ini nggak kepake, dihapus aja. View ini juga dihapus bisa ya, karena kita nggak pakai stack di situ, hapus aja supaya lebih dekat ke atas ini. Nah, pertanyaannya ini sudah benar atau belum? Ini tadi, terutama di nama kelas. Yang 80 dihapus, yang 80 nya. Bisa ulang lagi tuh sama yang pakai sebelumnya.
Oke, sambil jalan ya. Sambil jalan, yang selanjutnya adalah membuat pie chart-nya. Membuat pie chart. Jadi ini step by step ya. Yang pertama tadi adalah membuat linknya supaya bisa kebuka sheet modalnya. Habis itu bikin sheet modal, terus membuat supaya dia bisa ditutup sheet modalnya, itu di dalam script. Nah, untuk membuat pie chart ini ada di dalam script juga. Ya. Jadi sebelum diketik, saya jelasin dulu bahwa di sini ada variabel. Ini variabel ini punya JavaScript ya. Namanya pie chart SI. Ya, kita sudah paham SI itu adalah selama ini. Jadi kalau untuk bulan ini terserah namanya apa, BI misalnya, atau hari ini nanti HI. Dan ini tidak baku, nama seperti ini tidak baku harus depannya pie chart, tulisannya harus besar kecil, itu tidak ada. Yang penting ketika dituliskan di sini, makainya di bawah harus sama. Ya, di sini saya buat warnanya disamakan nih. Pie chart SI, di sininya pie chart SI warnanya sama, artinya harus sama persis. Ya. Nah, kemudian di sini dilanjutkan ada elemen namanya titik. Nah, ini berarti kelas. Ini nanti yang nama yang di sini pie garis mendatar chart SI. Ini nanti yang akan dipanggil pada saat kita akan menampilkan. Isinya mana? Isinya adalah yang ada di sini. Semua ini isinya, ya. Nah, silakan sambil di ketik ya. Karena saya nggak hafal, saya akan bolak-balik. Di sini ya, naruhnya di bawah sini. Baru ya. Ini untuk pie chart. Variabelnya tadi pie, kemudian chart, atau gini aja, pakai nama pakai nama ini huruf besar gini aja, SI. Untuk selama ini maksudnya ya. Nah, kemudian di sini gunakan SI sama dengan app pie chart create. Nah, SI sama dengan app pie chart, C-nya huruf besar, itu bawaan dari framework 7-nya. Create kurung buka kurung tutup, di dalamnya kurung awal buka tutup. Ya. Nah, ini langsung di enter saja seperti itu. Lalu belakangnya kasih titik koma. Sudah, yang berikutnya tadi itu ada L, elemen ya. Elemennya kita kasih titik SI huruf besar. Selama ini maksudnya ya. Nah, selanjutnya di situ ada tooltips. Tooltips itu nanti kalau kursornya ditaruh di atas grafiknya, kemudian diklik, nanti memunculkan tulisan berapa persen. Ya, dan itu persentasenya yang ngitung otomatis punya chartnya sendiri, bukan kita yang menentukan ya. Tooltip. Tooltipsnya true. Kemudian ada dataset. Ya, ini kurung kotak. Bentuknya adalah array. Yang pertama ada tanda kurung awal buka tutup lagi, ada label, value sama color ya. Label ini adalah yang muncul di tooltipsnya nanti. Misal tulisannya kita bikin yang ini untuk pengeluarannya dulu, atau pemasukan boleh ya, pemasukan income selama ini gitu aja, income selama ini. Kemudian ada value tadi, value nya kita ngikut PHP. Lalu ada color ya. Color ini menggunakan kode heksadesimal. Misalnya income berarti pemasukan, saya kasih warnanya hijau, biru ya. Warna biru itu 00, 14
pagar dulu, pagar 0 0 F. Oke, ini masih ada sambungannya ya, yang PHP ini. Di framework 7 itu, kalau dia tidak ada data, kosong gitu, bukan 0 ya, kosong, nggak ada, itu error dia nanti. Maka perlu dicek ya, kalau isiannya tidak ada, maka dijadikan dia yang tampil itu 0. Kalau dia ada, tampilkan data yang ada itu. Tapi kalau tidak ada, tampilkan angka 0. Harus gitu, ya. Makanya di coding sini dibuatkan seperti ini. Ini masih ingat namanya operator apa? Yang buat milih kemarin. Ini kita gunakan di transaksi edit. Pada saat mengedit itu harus jelas dulu dia masuk atau keluar. Ya. Ini namanya operator ternary atau tertiary ya. Nah, variabel ini dilihat dulu. $JSM ini dan JSK nantinya itu dilihat dulu di atas. Ada nggak? Ya, di bagian atas ini variabel untuk yang selama ini. Oh, ini ada ya. Ini jumlah selama ini masuk. Jumlah selama ini keluar. Nah, ini yang kita ambil. Ya, dimasukkan di sini pakai operator tertiary seperti ini tulisannya. Ini ya, lalu titik 2, tanda petik lagi. Nama variabelnya apa tuh? $JSM. Nah, dicek di sini $JSM, apakah $JSM tidak sama dengan 0? Tidak sama dengan, nih tandanya seperti ini. Jika iya, maka di sini ditampilkan $JSM. Jika tidak, maka tampilkan angka 0. Oke ya, itu untuk data yang pertama. Nah, silakan tambahkan data yang kedua. Sebelumnya ditambahkan dulu di sini karena mau datanya ada 2. Ditambahkan di sini tanda koma. Nah, seperti ini ya. Ini untuk array yang pertama. Nah, ini untuk income. Sekarang untuk expense-nya yang keluar nih di copy aja. Ya, ditaruh persis di bawahnya. Di copy kemudian di paste di bawahnya. Jadi 2 seperti ini. Nah, labelnya diganti jadi expense selama ini. Nama variabelnya tadi JSK. Yang bawah ya, JSK. Sampingnya juga jadi JSK. Warnanya, colornya kita ganti jadi warna merah. Warna merah itu F00.
Oke, ini ada dua untuk isi dari data yang akan ditampilkan di chartnya nanti. Jadi chartnya itu akan tahu ini sekian persen dari yang satunya. Ya, totalnya nanti akan 100%, dia akan menghitung otomatis, menghitung sendiri ya. Untuk persentasenya. Oke, lanjutkan. Ini sama ya, tadi menggunakan operator ternary atau tertiary juga. Nah, sekarang menampilkan pie-nya. Datanya sudah ada di situ di dalam script, sekarang menampilkannya. Menampilkannya dimasukkan ke dalam sheet modal. Ditaruh di bawah tulisan ini yang tadi saya kasih titik-titik di sini grafik. Ya, dimasukkan div class, tulisannya div class pie chart. Kemudian nama kelas dari elemennya. Tadi kita mengganti ini menjadi titik SI. Ya, berarti di sini titik SI. SI dengan huruf besar ya. Di sininya. Nah, kita masuk ke nih di sini. Di sini grafik ini diganti. Div class, kemudian pie chart, lalu SI huruf besar. Tanda titiknya dihilangkan. Tanda titiknya itu menunjukkan kelas tadi. Langsung ditutup dengan slash div, kayak gitu ya. Nah, ini tanpa ada isi di sini, nggak ada isinya, tapi langsung slash div. Yang satu baris ini, baris 138. Kalau sudah, silakan disimpan. Refresh dulu tampilannya ya. Nah, ngeblank tampilannya. Ini tandanya error ya. Kita lihat dulu ada pesan error atau tidak. Ya ada ya. Kalau di sini data saya malah tak tampil di sini. Ini ada value angkanya seperti ini. 485000. Kemudian untuk expense-nya 703000. Ini ada masuk datanya. Cek lagi ya.
ada yang bisa tampil atas sama blank putih. Harusnya tidak ada masalah dengan namanya ya, tapi saya tes saja. Coba dicek dulu di Ctrl U ya, di tampilannya di Ctrl U, kemudian di bentar ya. Ini saya matikan. Ini ada yang menampilkan pesan error nggak? Blank ya, saya lihat dulu di Ctrl U kalau
Ya, ada salah kode ini ya, salah huruf, ada kesalahan huruf, satu karakter saja itu tapi di dua tempat, yaitu di bagian color itu saya pakai tanda ini ya, titik koma bukan, tandanya harusnya koma ya. Di sini yang di color tuh, yang di bagian terakhir tuh koma. Nah ini koma ya, dua-duanya tuh, yang di income sama yang di expense itu pakai koma. Ya makanya tampil ya di sini harusnya bisa pakai tanda koma. Ada lagi yang tipe? Kayak gitu ya kalau ngoding. Nah, pada saat diklik tanda apa namanya ini, ikonnya dia memunculkan seperti itu. Lalu ada tooltips ya. Tooltipsnya itu munculnya ketika kita klik. Nah, seperti ini. Ada tulisan income, labelnya ya, income selama ini, dan itu kelihatan sekian persen. Terus kalau merah yang diklik dia lebih di highlight, yang satunya agak buram warnanya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ini linknya, ada yang ketinggalan. Ya, ada ya, ketinggalan tuh. Saya sudah lihat. Nih, punyamu ada ini, H2-nya ada, selama ininya ada, ahrefnya ada, I-nya ketinggalan. Slash A kemudian slash H2-nya hilang. Makanya ikonnya nggak muncul ya. Oke, sambil ya, ini pertemuan yang ke-13. Jadi kalau berdasarkan ini kita hanya 2 kali pertemuan lagi. Pertemuan ke-16-nya adalah UAS. Sudah.
nanti saya taruh di sini. Ya, saya taruh di sini. Silakan nanti kalau mau lihat videonya ya silakan diakses di YouTube-nya. Untuk filenya silakan download di sini. Hari ini adalah pertemuan yang hari ini adalah pertemuan terakhir pembahasan tentang framework 7. Ya, selesai. Saya cukupkan untuk materi framework 7-nya. Selanjutnya kita akan masuk 2 pertemuan itu di Android Studio. Ya, yang kita bahas juga hanya nggak semua, karena hanya 2 pertemuan ya, dan saya nggak tahu nanti bisa jalan apa enggak. Yang kita bahas nanti terutama adalah di bagian web view. Ya, ditambah nanti ada satu pertemuan jadi 16 ya. Jadi yang kurang-kurang itu dengan yang ke-16 itu mudah-mudahan bisa tercukupi. Tapi kalau kurang juga nanti ada syarat yang harus dipenuhi untuk ikut UAS. Seperti itu ya. Nah, tugasnya untuk perbaikan nilai UTS off the record ya. Jadi saya nggak rekam, saya tutup dulu baru saya bahas tentang tugas perbaikannya ya. Oke, saya tutup dulu ya pertemuan ini ya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kemudian tadi file terakhir silahkan di download dari cloud tadi, dari alamat itu. Itu yang akan jadi bahan untuk perbaikan UTS ya. Saya tutup dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.